wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Nah, kalau ibu bertanya apa kabarnya hari ini, kalian menjawab bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, manjada wajada. Gitu ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, manjada wajada. Nah, supaya agar kita bisa tambah semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Kalau boleh ibu tahu, ada yang tidak berangkat hari ini? Oh, ada. Ya, kita doakan Mas Akbar ya. Kita doakan semoga Mas Akbar hari besok sudah bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, apa anak-anak sudah ada yang membaca buku pelajaran apa yang kita bahas hari ini? Apa sudah yang belajar di rumah mungkin sudah membaca agar bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik? Ada yang tahu kita membahas apa hari ini? Belum ya? Pintar. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di negara Australia. Jadi seperti kita tahu bahwa negara Australia ini mayoritas penduduknya itu adalah beragama Kristen. Warganya beragama Kristen, kebanyakan mayoritasnya. Jadi Islam di sana memang menjadi minoritas. Namun setelah perkembangan zaman, Islam mulai diterima walaupun hanya menjadi minoritas, tetapi mendapat perlindungan dari negara. Nah, jadi kita membahas bersama-sama dari masuknya Islam, lalu berkembangnya Islam di Australia, lalu juga problematika adanya Islam di Australia kita bahas bersama-sama. Nah, jadi nanti kalian buka buku pegangan siswa kalian, buka halaman, kalau tidak salah halaman 171, dibuka bersama-sama nanti agar bisa menyimak pembahasan kita, pembahasan ibu. Nanti kita bahas bersama-sama, kita diskusi bersama-sama. Nanti ibu bagi kelompoknya, bagi kelompok untuk diskusi seperti itu. Baik, jadi langsung saja kita membahas materi kita pada pagi hari ini. Untuk meningkat waktu, ibu akan membahasnya insya Allah lebih pelan. Nanti kalau terlalu cepat bisa ditegur. Jadi kita pertama membahas tentang masuknya Islam di Australia. Jadi ada beberapa tahap, ada beberapa periode masuknya Islam di Australia. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, tahap pertama ini kalau dari sumber yang kita tahu bahwa pertama kali Islam masuk ke Australia itu yakni dari perjalanan pedagang-pedagang Mekah yang melakukan perjalanan dan berdagang di Australia. Itu pada abad ke-10 ya, bisa kita lihat. Jadi pada abad ke-10 pertama kali Islam masuk ke Australia melalui pedagang-pedagang Mekah yang masuk ke Australia dan berinteraksi dengan warga-warga asli Australia. Lalu periode yang kedua yakni adalah abad ke-16 sampai ke-17. Lalu yang kedua, periode yang kedua yakni abad 16-17. Nah, pada saat itu banyak pelaut-pelaut Makassar atau nelayan-nelayan dari Makassar yang mulai menjalin hubungan dagang dengan Australia. Nah, dari hubungan dagang tersebut nantinya akan berpengaruh juga terhadap kespiritualan warga Australia asli, penduduk pribumi asli. Nah, jadi yang kedua ini dari pelaut-pelaut Makassar.
18, yakni dari Muslim penunggang unta dari daerah atau dari negara Timur Tengah seperti Afghanistan, lalu ada juga Pakistan, ada juga India dan lain-lain. Nah, mereka melakukan perjalanan ke Australia untuk bekerja. Nah, ini juga nanti berpengaruh terhadap sisi spiritualan warga Australia. Lalu kita masuk kepada berapa jumlah warga Muslim di Australia. Jadi kalau kita melihat data sensus penduduk tahun 2011, sensus penduduk di Australia, kita tahu bahwa warga Muslim di Australia atau agama Islam di Australia itu adalah agama terbesar keempat setelah Kristen, ateis, lalu ada Buddha, nah saja adalah Islam. Setelah Islam ada Hindu dan sebagainya. Jadi Islam itu adalah agama terbesar keempat setelah ketiga agama tadi. Nah, jadi presentasinya itu 2,4% dari seluruh jumlah warga Australia berjumlah kurang lebih 22 juta lebih. Itu adalah 22,4% penduduk Australia beragama Islam. Jadi sudah mulai diakui 2011 baru sudah mulai berkembang agama Islam di Australia atau warga Muslim di Australia. Dan juga setelah berkembangnya zaman sudah lebih dari 100 masjid yang dibangun di Australia dan juga puluhan musola-musola di Australia. Jadi ada sekitar 100 masjid di Australia tersebar di wilayah Australia dan juga 50 musola juga tersebar di wilayah-wilayah Australia. Nah, ini termasuk perkembangan, termasuk bukti bahwa Islam diterima di Australia. Jadi warga Muslim di Australia itu juga mendapat perlindungan dari pemerintah Australia. Lalu paham yang dianut oleh warga Muslim di Australia ini mayoritas adalah berpaham Sunni. Lalu biasanya ada yang Syiah, ada yang Sufi, dan ada juga yang Ahmadiyah. Nah, jadi mayoritas adalah berpaham Sunni. Lalu apa sih problematika kenapa Islam tidak berkembang di Australia? Nah, jadi setelah tadi masuknya Islam dari 3 periode, tetapi ternyata setelah berkembangnya hanya ada 2,4%. Jadi ada pertanyaan kenapa Islam tetap menjadi minoritas di Australia. Apa problematika yang dihadapi? Ada beberapa problem kenapa Islam tidak terlalu diterima di Australia. Nah, salah satunya karena gencarnya gerakan-gerakan anti-Islam yang tersebar di negara-negara besar, tak terkecuali Australia. Jadi tidak hanya di Australia, tetapi juga di negara-negara besar yang lain seperti Jepang, Korea dan sebagainya. Jadi gerakan-gerakan anti-Islam yang membenci Islam itu gencar untuk menebar-nebar kebencian agar warga-warga yang awalnya itu mencintai atau menghormati agama Islam lama-kelamaan juga ikut mencaci atau mencibir warga-warga Muslim di Australia. Ini yang menjadi problem yang paling dasar. Nah, itu pembahasan kita pada materi sejarah perkembangan Islam di Australia. Selanjutnya, agar kalian bisa lebih paham, karena tadi Ibu sudah menjelaskan, nah, Ibu akan membagi beberapa kelompok. Untuk nanti akan Ibu bagi beberapa kelompok dan setiap kelompok akan mendapatkan satu poin materi yang nantinya akan dibahas dan juga dirangkum agar
rangkuman itu hanya berisi poin-poin penting agar mudah dipahami oleh kalian. Ya, jadi nanti ibu bagi 4 kelompok. Setiap kelompok berisi ada yang 3, ada yang 4. Nanti ibu bagi misalkan periode masuknya Islam. Periode pertama, periode kedua. Lalu yang kelompok kedua periode ketiga, dan juga persentase jumlah warga muslim di Australia dari tahun ke tahun berkembangannya. Lalu ada juga tentang peninggalan Islam di Australia. Lalu ada juga problematika Islam di Australia. Nah, nanti dibahas di situ kenapa Islam kok kurang berkembang karena menjadi minoritas. Nah, bisa juga nanti dicantumkan pendapat kalian juga di situ. Ya, jadi nanti saling sharing bersama-sama menggunakan bahasa kalian sendiri agar mudah dipahami. Jadi tidak melulu harus pas, harus sesuai kata-katanya di buku. Ya, untuk melatih untuk melatih susunan bahasa kalian, susunan penulisan kalian. Jadi itu ya. Baik, setelah kita diskusi bersama-sama, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekeliruan data yang ibu sampaikan. Ibu mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk ibu khususnya, dan untuk kalian semua, dan untuk semua yang nanti kalian ceritakan mungkin sejarah ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.